Iya. Enak nama nih ngarep. Ngarep ditambahnya, muncul. Nanti rene iki merangke buat di campur kali. Arek kali. Bentar. Mundur. Anu Mas. Awas patokan. Ayo coba tali. Iya, angkat geser. Hah? Ayo. Apa tali serono? Jajal loh. Wes kurang lagi. Dapat dia apa bles iki. Foto ora jadi sik ae. Sanggo ngisor dilawani ngisor. Oh, cepet wonge. Ayo wes, enak tali. Kuat apa ora kuwi? Kuat berkat kawat. Ditahan tali. Ayo. Oke wes. Cek niki san. Loro kamera kita ini. Tampare kita enggak kena iki. Tampare kok gak. Tampare orang mlebu. Enggak nih, blok. Yuk, hasbi. Lah. Asli tampare. Tampare mlebu. Awas. Ayo Mas. Tahan. Mas, kurang Jawa lho. Sini kali gini. Kurang Jawa. Sik. Dulur ini situ ya. Saya kan tadi ayo angkat ya. Siap. Angkat. Oke. Bareng sing keluar. Kalem. Itu tarik sini. Itu tarik. Lur. Yo. Itu ditarik. Terus sepet nih. Bapak Ibu kita sambil makepal. Pasnya tengah. Pun udah berapa Pak? Pada hijau. Padat. Bapak Ibu, derek ingkang kinasih sakderengipun kita masrahaken sedayanipun. Kita badhe ndedonga rumiyin sakderengipun ndedonga mangke Bapak Situs ingkang ndedonga Bermanala. Kita badhe didongaken tunggal pujian di seberang sana air mata di hilang waktunya. Di seberang sana
Bapa kami dalam surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan, penyertaan, lawatan-Mu, penghentaran-Mu dari rumah duka sampai di tempat pemakaman ini ya Bapa. Tuhan telah tolong dan Tuhan telah jaga sehingga kami boleh kembali menyampaikan rasa syukur kami atas segala perbuatan baik yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus, sebelum kami menutup peti jenazah ini dan mengembalikan kekasih kami kepada peristirahatan terakhir, Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh dikuatkan akan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu akan menyapa setiap kami yang hadir pada saat ini, sehingga firman-Mu juga akan boleh menjadi satu kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang di surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sambut berita firman-Mu dan kiranya akan memberkati setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya siapapun orangnya, kaya miskin, pria wanita, semuanya pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh Ibu Poninten ini, yaitu kematian. Ya. Di mana Tuhan menciptakan kita, dari mana Tuhan menciptakan kita, itu akan kembali kepada tempatnya masing-masing. Kita diciptakan dari debu dan tanah. Ibu Poninten hari ini juga akan seperti itu, akan kembali kepada debu dan tanah. Yang asalnya dari air akan kembali kepada air. Yang asalnya dari tanah akan kembali kepada tanah. Yang asalnya dari angin akan kembali kepada angin. Kalau tidak ada angin tentu kita tidak akan hidup seperti ini. Nafas kita tentu tidak ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya kita tidak bisa mengelak dari suatu kematian, siapapun orangnya. Ya. Nah, setelah kita mengalami seperti ini, seperti Ibu Poninten ini, Bapak Saudara, jasadnya akan kembali kepada tempatnya yang berasal dari mana Tuhan itu mengambilnya. Artinya, semua unsur yang ada di dalam kehidupan kita itu nanti akan kembali pada tempatnya masing-masing. Amin, Bapak Saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu akan berlaku kepada siapa saja. Tidak ada orang yang tidak bisa mati, tidak ada. Pasti akan mati. Nah, berlaku kepada siapa saja. Orang sombong, orang yang tidak sombong, semuanya akan sama. Ya. Pertanyaannya, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kok tadi tubuhnya akan kembali ke sana. Kemudian rohnya kemana? Nah, terutama orang-orang yang percaya. Ya. Rohnya ini akan kembali kemana kira-kira? Setelah kita mengalami sama seperti itu, Poninten ini. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan pada hari ini dalam Yohanes 8 ayat 12. Di sini firman Tuhan katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini ada dua unsur, yaitu terang dan jalan. Apa hubungannya terang dan jalan, Bapak Saudara? Ini harus kita pahami, terutama kita sebagai orang percaya. Harus paham betul ini. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang mudah meninggalkan Tuhan, yang lemah diri saja. Nah, namun sebelum kita menginjak situ, saya ingin bertanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus ngomong begitu tadi kepada siapa? Kepada orang banyak. Artinya siapa? Bukan hanya kepada orang Kristen saja.
bukan kepada orang percaya saja, tetapi kepada semua orang. Apalagi dia katakan dunia, itu berarti seluruh dunia. Amin. Itu Tuhan Yesus mengatakan hamba-hamba Tuhan, melalui penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, disampaikan itu kepada orang di seluruh dunia. Nah, dua hal itu apa, Bapak Saudara? Yaitu terang dan jalan. Terang artinya apa di sini, Bapak? Terang secara logika itu, ya kalau tadi malam itu menggali ini, kalau tidak ada terang di situ tidak akan bisa. Ya. Itu secara umum menurut dunia, lampu, gitu, itu terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tanpa terang, maka perjalanan kita itu menjadi gelap. Kemudian perjalanan hidup kita ini juga akan gelap. Tidak melihat itu milik siapa, itu apa dan bagaimana, karena sudah gelap. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang dunia di sini bukan berarti Tuhan Yesus itu matahari, bukan. Kalau kita sembah, enggak, bukan. Tetapi dia terang yang menerangi kita semua. Amin. Amin, Bapak Saudara. Supaya apa? Itu terang. Terang itu diberikan kepada kita semuanya supaya kita menjadi terang. Nah, artinya apa? Kita tidak akan mengalami kegelapan. Nah, apa sebabnya? Karena di dalam diri kita sudah ada jalan yang dimaksud, bukan dalam akalan itu, bukan dalam pisang atau bukan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan kebenaran. Jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya sudah melampaui jalan yang benar itu. Sudah kita jalani jalan yang benar itu. Ya. Nah, itu sudah jelas kelihatan. Sudah terang, benderang, ketok, welo-welo, Bapak Saudara. Tapi kalau kita lalu berjalan, semuanya seperti Ibu Oninter sampai panggil Tuhan, dia tetap menempuh jalan yang benar. Nah, apa yang sudah jelas kira-kira Bapak Saudara? Ketika kita mengalami seperti yang Ibu Oninter alami seperti ini, maka kita tidak perlu layak menolak, tidak perlu melihat ke belakang, ke kanan dan sebagainya. Siapa yang ada di belakang kita dan siapa yang ada di kanan kita? Kita sudah jelas tujuan kita akan kemana. Sudah jelas kita akan kemana dan mau jadi apa, mengapa, kita sudah tahu. Ya, itulah sebabnya kita harus tetap di dalam Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita masing-masing. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4, itu jelas Tuhan itu sudah menyiapkan kita. Kenapa kita harus mayang mentolek? Karena di sana sudah disediakan. Ya. Itu sudah jelas bagi kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu Poninten ini sudah percaya